Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom. Hari ini, pagi ini kita mau kembali memuji, menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya bersama-sama. Sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan aktivitas yang lain, tapi pagi ini mari kita serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan dan kita memuji, menyembah nama Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami bisa bangun di pagi hari, kami bisa bernafas, kami masih bisa makan, masih punya rumah, masih punya orang tua. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang jamah hati kami Tuhan dimanapun kami berada. Biar sepanjang hari ini kami disegarkan kembali dengan Kau. Kami bertemu, berjumpa pribadi dengan Kau. Dan biar sepanjang hari ini Engkau yang menuntun setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
lagi mari taruh tangan kita di hati kita dan kita nyanyikan. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa menyembah Engkau. Tuhan, seperti yang dikatakan di lagu ini, biarlah kami mencintai Engkau selamanya Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, pegang hati kami untuk tetap mencintai Engkau selamanya apapun yang terjadi di hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang jelaskan Tuhan kepada setiap kami supaya kami bisa mengerti apa yang Kau maksud, apa yang Kau mau, dan apa yang menjadi pesan-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom semuanya. Oke, dipindahin dulu. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang yang namanya tembok. Oke? Tembok. Di sini siapa yang tahu apa itu tembok? Boleh angkat tangannya. Oke, anak-anak SD Terang Bangsa tahu ya apa artinya tembok nih. Di belakang Cici, di belakang Kakak ada tembok. Nah, tembok ini kuat banget. Kalau kita pukul nih, coba dipukul ya. Dia nggak rubuh. Kita tonjok, kita dorong sekuat tenaga. Dia nggak akan rubuh. Dan tahukah bahwa ada tembok yang dari Tuhan, yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tembok yang melindungi kita, tembok yang menjagai hidup kita. Dan itu kita berdoa, kita percaya tidak bisa dirubuhkan oleh apapun. Karena dari Tuhan sendiri. Oke, kita akan sama-sama belajar. Kita akan buka beberapa firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita buka di Ayub 1 ayat yang ke-10. Ayub 1 ayat yang ke-10. Oke. Semuanya sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ayub 1 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, di firman Tuhan ini dikatakan pagar, tapi sebenarnya di terjemahan bahasa Inggrisnya itu wall of protection. Jadi tembok perlindungan. Wall of protection bahasa Inggrisnya, artinya tembok perlindungan. Dan dikatakan engkau itu E-nya besar, artinya Tuhan. Tuhan yang membuat pagar atau tembok sekeliling dia, sekeliling manusia, sekeliling kita, anak-anaknya, umat Tuhan, pasukan Tuhan. Dia Tuhan yang membuat tembok di sekeliling kita dan rumah kita serta segala milik kita. Jadi rumah kita, sekolah kita, tempat les kita, tempat papa mama kita bekerja, papa mama kita, semuanya, kamar tidur kita, semuanya itu Tuhan mau membuat
tembok perlindungan, wall of protection bagi kita. Dan juga Tuhan melindungi dengan tembok apa yang kita kerjakan. Dan telah kau berkati, kau kaknya besar ya, artinya Tuhan. Jadi Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita miliki makin bertambah. Jadi Tuhan itu sangat mau untuk membuat tembok. Ya, bukan tembok yang membuat kita dengan Tuhan berjarak, tapi tembok untuk melindungi kita. Tembok untuk melindungi keluarga kita. Tembok untuk melindungi semua tempat les kita, tempat papa mama kerja, semua yang kita punya, sekolah kita. Tuhan itu mau memberikan sebuah tembok untuk melindungi kita. Tetapi lebih dari sekedar melindungi kita, melindungi dari semua virus, melindungi dari sakit penyakit, melindungi dari kematian, melindungi dari kecelakaan, melindungi dari semua kejahatan yang iblis rencanakan. Tapi terlebih dari itu, Tuhan memberkati. Jadi saat Tuhan memberikan tembok, itu Tuhan juga sangat ingin memberkati semua yang kita kerjakan. Dan apa yang kita punya akan makin bertambah. Jadi semua harta, kepintaran, etika, sopan santun, roh kita, penyembahan kita, pengertian kita akan firman Tuhan, dan segala hal yang kita punya itu Tuhan mau tambahkan kepada kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang 3 tembok. Ya, Cici pilih 3 tembok dulu. Kita akan belajar tentang 3 tembok ini dan kita akan sama-sama belajar mengaplikasikannya. Kita akan belajar bagaimana cara untuk mengaktifkan. Gimana sih caranya supaya tembok ini ada buat kita? Bagaimana cara mengaktifkannya, cara menggunakannya, cara supaya tembok itu ada untuk kita. Oke? Yang pertama adalah tembok berapi. Tembok apa? Betul, tembok berapi. Kita buka di Zakaria 2 ayat yang kelima. Oke? Zakaria 2 ayat yang kelima. Izinkan Cici bacakan ya. Dan aku sendiri, aku A-nya besar, artinya Tuhan. Dan Tuhan sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya, bagi kita semua, di sekeliling kita, di sekeliling kita. Dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalam kita. Yang pertama kita belajar tentang tembok berapi. Tuhan sendiri yang berjanji, Tuhan sendiri yang tulis di firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Api itu gimana sih? Api itu panas. Dan api yang dari Tuhan itu menghabisi semua roh jahat, semua iblis, semua kecelakaan, semua roh-roh yang jahat yang mau berusaha nyentuh kita. Itu waktu ada tembok berapi di sekeliling kita, itu mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Sebab apa? Sudah hangus dengan api Tuhan. Semua sakit penyakit, semua kejahatan, copet, maling, kejahatan, semua itu tidak bisa menyentuh kita. Karena ada api Tuhan yang menjagai kita. Semua kebekuan, semua kemalasan, semua kemarahan, semua iri hati itu tidak bisa menyentuh kita. Karena ada api Tuhan di sekeliling kita. Jadi sebelum iblis baru mau nyentuh kita nih. Kemalasan misalnya, kita punya PR yang harus dikerjakan di rumah, terus kita malas. Bukan kita malas. Iblis mau
memberikan kemalasan kepada kita. Roh kemalasan nih, roh kemalasan mau nyentuh kita. Begitu roh kemalasan ini mau nyentuh kita, dia langsung habis terbakar. Karena ada tembok berapi yang dari Tuhan di sekeliling kita. Semua roh-roh, setan-setan yang mau menghantui kita itu akan habis. Karena ada tembok berapi yang dari Tuhan di sekeliling kita. Tapi terlebih dari itu, Tuhan mau menjadi kemuliaan di dalam kita. Kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan itu kita berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saat kita misalnya mengerti sebuah pelajaran dan kita bisa mengerjakan semua soal-soalnya dengan baik. Saat Tuhan menjadi kemuliaan di dalam kita dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kita tidak akan sombong, ya, tidak sombong. Kita nggak akan meninggikan diri, tapi kita akan datengin teman-teman kita yang mungkin belum bisa. Dan kita ajari mereka, kita duduk sama mereka, bahkan mungkin kita luangkan waktu pulang sekolah. Dan untuk ajarin mereka sampai mereka mengerti. Itulah Tuhan menjadi kemuliaan di dalam kita. Dan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahwa saat kita punya sesuatu, kita tidak sombong dengan itu. Tapi kita bantu orang lain dengan hal itu. Oke? Yang kedua, tembok darah Yesus. Di Kolose 2 ayat 13 sampai yang ke-14, ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Izinkan Cici bacakan lagi. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan. Sesudah Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya, Tuhan meniadakannya dengan memakukannya pada paku salib. Kita semua tahu ya, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua dengan darahnya. Yang kedua adalah tembok darah Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, untuk menebus setiap pelanggaran kita. Setiap kita bohong, setiap kita sombong, setiap kita iri, setiap kita marah, setiap kita malas, darahnya Tuhan Yesus sudah tercurah untuk mengampuni kita. Tapi gimana caranya untuk kita mengaktifkan tembok darah Yesus yang membuat setiap dosa-dosa kita ini tidak bisa dituntut iblis? Jadi misalnya kita marah sama seseorang. Kenapa sih aku sebel banget sama orang itu? Dan saat kita marah, kuasa gelap, roh jahat itu jadi punya tempat pijakan untuk dia berdiri di sana. Tapi saat kita mengaktifkan tembok darah Yesus, pijakan itu akan dihabisi dengan darah Yesus. Dan darah Yesus yang akan melindungi kita dari semua tipu muslihat, kuasa kegelapan, dari semua roh-roh jahat yang mau menguasai hidup kita. Nah, sekarang caranya gimana untuk mengaktifkan tembok darah Yesus? Kita minta ampun. Jadi kayak tadi kalau kita marah, kita berdoa, Tuhan Yesus, aku minta ampun, aku minta maaf karena tadi aku marah. Aku mau ditebus, ditutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus, biar tembok darah Yesus ada atas hidupku, atas keluargaku, atas sekolahku, atas teman-temanku. Amin. Saat kita minta ampun atas dosa kita, tembok darah Yesus itu yang akan menutupi kita. Bahkan bukan cuma dari kanan kiri ya, bukan cuma melingkar, tapi menutupi kita. Benar-benar semuanya ditutupi dengan darah Yesus
yang membuat iblis tidak bisa menjamah kita, yang membuat iblis tidak bisa menguasai hidup kita. Terakhir, yang ketiga adalah tembok malaikat. Oke, tembok malaikat. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu, kepada kita semua, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan sendiri yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Tahukah adik-adik, tahukah kita semua, saat kita naik motor atau dibonceng mama, dibonceng papa, atau saat kita naik mobil sama papa, sama mama, sama supir, saat kita naik kendaraan, malaikat Tuhan itu yang bisa menjagai kita supaya nggak tabrakan. Jadi misalnya kita lagi jalan gitu ya, terus ada motor tiba-tiba mau nyelip gini, malaikat Tuhan itu bisa menjaga supaya pas gitu, supaya nggak nabrak. Malaikat Tuhan itu yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita di segala jalan kita, yang menjaga kita supaya tidak terkena kecelakaan, yang menjaga kita supaya tidak terkena maut, tidak terkena semua yang kita tidak mau, semua yang jahat. Itu malaikat Tuhan yang bisa menjaga kita. Nah, sekarang caranya gimana untuk mengaktifkan tembok malaikat penjaga? Kita perintahkan. Jadi level malaikat itu di bawah kita. Kita ini manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan malaikat di surga itu levelnya di bawah kita. Jadi kita diberikan kuasa sama Tuhan untuk mengaktifkan malaikat, untuk memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk bekerja bagi kita. Misalnya, contoh, Cici kasih 2 contoh. Yang pertama, tadi kita lagi naik mobil, kita lagi naik motor, atau kita lagi jalan kaki, kemanapun kita mau pergi, sebelum pergi berdoa. Tuhan, aku aktifkan tembok malaikat untuk melindungi aku, untuk melindungi keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah, kita tinggal aktifkan. Dan mungkin kita gak bisa lihat ya pakai mata kita. Tapi akan ada malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Contoh yang kedua, misalnya kita mau tidur di rumah. Kita juga bisa bilang, di dalam nama Yesus, Tuhan, biar sepanjang aku tidur, pelayanan malaikatmu menjaga rumahku. Nah, supaya tidak ada yang jahat. Jadi Tuhan bisa rekayasa sedemikian rupa sampai kalau ada maling lewat rumahmu, maling itu gak akan masuk, gak akan bisa masuk bahkan ke rumah kita. Sebab ada penjagaan Tuhan. Ada penjagaan dari malaikat Tuhan. Kita tinggal aktifkan. Kita tinggal perintahkan. Atau misalnya papa mama lagi jualan, ya, papa mama kita misalnya kerjanya lagi jualan. Kita bisa bilang, di dalam nama Yesus, Tuhan, aku aktifkan tembok malaikat untuk jualan papa mama, yang membantu supaya laris, yang membantu supaya papa mama berhasil di dalam pekerjaannya. Itu juga Tuhan langsung memerintahkan malaikat untuk mengerjakan, untuk membantu papa mama kita berjualan loh. Hebat. Tembok malaikat ini hebat. Tetapi apa yang kita bisa lakukan, bagaimana cara mengaktifkannya, adalah dengan kita berdoa, memerintahkan, mengaktifkan. Kita bilang, tembok malaikat aktif di dalam nama Yesus. Dan itu langsung akan aktif. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 tembok. Tentang tembok berapi, tembok darah Yesus, dan tembok malaikat.
Mari mulai dari hari ini, mulai dari pagi ini, mari berdoa dan aktifkan 3 tembok ini setiap hari. Yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan menjaga, melindungi kita. Dan kita percaya Tuhan yang juga akan memberkati setiap yang kita kerjakan. Tuhan yang akan memberikan kemuliaan kepada setiap kita lewat setiap tembok yang kita doakan dan kita aktifkan. Amin adik-adik. Ayo mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari dan ingatkan kami Tuhan untuk mengaktifkan tembok-tembok yang dari Engkau, yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami, supaya kami terus ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau aktifkan tembok berapi, tembok darah Yesus, dan tembok malaikat Tuhan di sekeliling kami, di sekeliling keluarga kami, di rumah kami, di sekolah kami, untuk guru-guru kami aktifkan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.